Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, sebuah hadis yang disabdakan oleh Rasulullah bahwa kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam, semua manusia pasti berbuat salah, mempunyai kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah berbuat atau bertaubat kepada Allah. Berkaitan dengan hal tersebut, kita mempunyai satu catatan bahwa kesalahan itu diperbuat oleh manusia dengan antar sesama. Kesalahan yang dilakukan dengan orang lain dan kesalahan yang dilakukan kepada Tuhan karena melanggar aturan atau syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Kesalahan yang dilakukan kita kepada orang lain harus diselesaikan kepada orang lain tersebut, antar mereka. Kita tidak bisa meminta maaf langsung kepada Tuhan sebelum kita saling bisa memaafkan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan pada suatu saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Di saat Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, tiba-tiba Rasulullah tersenyum sampai gigi beliau kelihatan. Para sahabat heran dan bertanya kepada Rasulullah, mengapa Rasulullah tersenyum? Rasulullah kemudian bercerita bahwa baru saja dia didatangi oleh malaikat dan bercerita bahwa di hari perhitungan nanti ada dua orang yang menghadap kepada Tuhan, dan salah satu di antara mereka mengadu kepada Tuhan. Aduan tersebut adalah bahwa teman yang ada di sampingnya itu pada saat di dunia banyak mendolimi dia, banyak berbuat kesalahan kepada dia. Karena itu dia minta kepada Allah agar segala kebaikannya dia diberikan kepada dia. Kemudian Allah berfirman, tidak mungkin, karena orang tersebut tidak memiliki kebaikan yang bisa diberikan kepada dia. Kalau memang begitu, seluruh dosa saya hendaknya biar dia pikul dan saya terbebas dari dosa. Sampai di situ Rasulullah bercerita, kemudian
Rasulullah menangis, air matanya keluar. Rasulullah kemudian bercerita, di saat hari manusia diperhitungkan amal kebaikannya, man ya'mal mithqala dzarratin khairon yarah, sedikit ataupun banyak kesalahan kebaikan manusia tidak akan bisa disembunyikan, akan diketahui dan telah tercatat. Di saat itu semua manusia berharap agar dosa-dosa yang dia telah lakukan di dunia, ada yang mau memikul dosanya, mau mengambil dosanya agar dia terbebas dari api neraka. Di sini betapa sedihnya Rasulullah ketika melihat suasana yang seperti itu. Manusia tidak pernah menyadari bahwa hidupnya penuh kekurangan, penuh kesalahan yang akan menyebabkan dia menjadi kesalahan itu menjadi penghalang untuk memperoleh surganya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada dua hamba tersebut, tengadahkan mukamu, lihat apa yang kamu tahu di depanmu. Di depannya terbentang surga yang indah, berlapiskan emas intan permata yang tidak pernah dia temui di dunia. Kemudian orang itu bertanya, surga itu milik siapa? Kalau itu milik Nabi, Rasul Allah, Rasul yang mana, yang seperti apa? Kalau itu miliknya orang siddiqin, syuhada, sholihin, itu yang seperti apa yang akan memiliki surga itu? Kemudian Allah menjelaskan, surga itu bisa dimiliki oleh semuanya bagi orang yang mampu membeli surga itu. Dia terheran dan kaget, bagaimana saya harus membeli surga itu? Ya Allah, harga berapa? Mungkin dia bertanya demikian. Harga surga yang seindah itu saya harus membeli, bagaimana saya harus membeli? Kemudian Allah menjelaskan, kamu dengan memaafkan saudaramu yang ada di sampingmu itu. Kemudian dia bilang, orang ini sudah saya maafkan. Kemudian Allah berfirman, gandeng tangannya dia, ajak dia masuk ke surgaku. Hadis ini memberikan satu penjelasan betapa besar pahala orang yang mau membuka pintu maaf kepada orang lain, yang sering kali kita sulit untuk membuka maaf karena kesalahan yang sedikit, satu omongan atau satu sikap. Seringkali orang Jawa membuat sebuah pepatah, nek dadi banyu moh nyawuk, dadi lemah moh ngidak, antipati kepada orang yang telah melakukan perbuatan tidak baik kepadanya. Allah tidak suka itu. Ada hadis lain yang mengatakan, orang yang mau membuka pintu maaf kepada orang yang bersalah, Allah akan membangun rumah dia, membangunkan rumah di puncak surga. Dan orang yang berbuat salah
mau meminta maaf, Allah mau akan membangunkan rumah di tepi surga. Jadi Allah menghargai sekali kepada mereka yang mau dan saling memaafkan, sesuai dengan firman-Nya, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka saling memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbun ayyaghfirallahu lakum, apa kamu tidak suka, tidak cinta kalau Allah memaafkan kamu sekalian? Kalau kita selalu berzikir, bertasbih, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kita minta maaf dan kita mohon ampunan maaf, maka dari ayat itu, kalau kita minta maaf dan ampunan dari Allah, hendaknya kamu juga mau membuka pintu maaf dan berlapang dada. Inilah sesuatu yang berharga bagi kita di saat bulan-bulan yang dimana warga kita banyak mengadakan halal bihalal dan saling meminta maaf, dan mudah-mudahan kita bisa berlapang dada dan membuka pintu maaf, dan itu artinya kita memperoleh jalan terobosan untuk mendapat surganya Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.